Persekutuan itu ditutup dengan koin uang. Jadi kalau sarung dari kita untuk kita, tahu salah kita bersungguh-sungguh. Karena bagaimanapun Tuhan pasti berproses bagi kita. Jangan lari dari persoalan. Jangan lari dari pergumulan yang kita hadapi. Dan minggu biar, mudah-mudahan pungutan di gereja, jangan lari. Karena hidup ini adalah kesempatan. Jadi berbuatlah yang baik selagi kita bisa melakukan. Terus setiap pergumulanmu dikatakan di Amos 5, carilah Tuhan supaya engkau hidup. Dengan pola lalu datu tubuh situ liateng atau ke Gunung Kidul, tidak ada jawaban di situ. Haleluya kita. Cukup kita cari Tuhan dan kita berkata, Tuhan, kenapa begini? Dan Tuhan tidak pernah diam, Dia tidak pernah tidur, tapi Dia menguatkan kita. Ya, kita semangat. Pahala kesembuhan kami pelayanan kesembuhan. Yang banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak hal. Justru ketika kita meminta dan mengaku kepada Tuhan, kita didewasakan, kita dimampukan. Bukan harus kita melarikan diri dari segala persoalan, tapi carilah Tuhan. Kita berdoa seperti Bapa sayang anaknya, yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap hati yang letih, lesu, dan berbeban. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Boleh kami datang ke rumahmu ini, bersekutu dengan firman Tuhan, lagu pujian dan doa yang kami sampaikan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendirikan telingamu bagi setiap pendengaran kami, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-Mu ini. Biarlah Roh Kudus yang berkata-kata menyatakan kuasa kebenaran Tuhan. Datanglah Tuhan, kami akan mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan berita kesukaan bagi kita yang tertulis dari kitab Ayub pasal 42, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 6. Ayub 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan dikatakan. Marilah kita bacakan secara responsorial. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu berkata, maka akulah yang berbenar. Aku akan menyanyikan Engkau supaya Engkau bergembira. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mata
memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam pintu dan aku. Demikianlah firman Tuhan, kita bernyanyi. Bapak Ibu, saudara Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Di mana Inang ada sukacita? Ada sukacita, amin Inang? Kaum Bapak ada sukacita? Luar biasa. Ganteng-ganteng semua nama ini semua, dengan seragam yang indah, dan juga seluruh lagu pujian kita sesuai dengan tema minggu hari ini yang membuat kita menjadi kekuatan, keteguhan bagi pribadi lepas pribadi. Nah, itulah topik kita hari ini, bahwa dikatakan di sana Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kita juga berkata sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus 4 ayat 13, segala perkara kutangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saya. Nah, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, kita berkata segala perkara kutangguh di dalam Dia yang melakukan kekuatan bagi saya. Amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, terus saya tadi bertanya begini, karena penjemaatan Muan Ama ini, maka kok tidak full bangku-bangku jemaat ini. Itu kan beban, ya kan, beban penggalangan dana Muan Ama. Gak patah semangat kan Amang? Gak patah semangat kan Amang? Oke. Jadi walaupun penggalangan dana, tak bodoh rakaman nabulanan masih kira tidak kan? Tabungan sekolah minggu tidak ada lagi. Nah, di baju sekolah minggu nanti di akhir kelas 11, wah, paling sedikit sekian. Biaya Natal, arisan, marga dan lain sebagainya, sehingga kita juga menunjukkan kegiatan kita karena biaya-biaya yang terlalu banyak. Kita jadi menyatakan cukup hanya merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, berarti kalau kita lihat dari pergumulan Ayub, ngarung kita sama si Ayub, ngarung kita mengenang sama si Ayub, yang berbeda. Jadi bolo mameren turi jam unang bagi jam ku, bolo mameren tutohu unang bang tundukku. Jadi artinya banyak turus-turus yang menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya. Nah, kita sudah mengenal cerita tentang si Ayub.
dia orang yang saleh, dia orang yang takut akan Tuhan, dia juga memiliki banyak ternak. Nah, di sermon daerah katakan ada melihat pendeta kita, katanya itu sampai 300 M katanya biaya ternak-ternaknya itu. Karena kerbaunya bukan 100 ekor, bahkan 3.000, bahkan 4.000. Jadi boleh kita bayangkan angan-angan orang yang saleh dan takut akan Tuhan kok bisa diuji. Apakah Ayub melakukan kesalahan? Apakah Ayub orang berdosa? Anaknya ganteng-ganteng 7 orang, kenapa meninggal? Tolu berumah naulina badak meninggal. 10 anak meninggal, tambah harta-harta dia, bahkan sahabat dekatnya juga sudah menjadi lawan, bahkan istrinya sendiri juga sudah mengatakan, tinggalkanlah Tuhanmi, kamu ini orang berdosa. Tidak betul, karena di setiap waktu Ayub sering melakukan ibadah kepada Tuhan bersama anak-anaknya. Dia berpikir, siapa tahu anak-anakku ini melakukan dosa. Nah, bukan sampai di situ saja menginang. Bahkan Ayub juga sampai kena penyakit parah, ya kan, sampai kena penyakit parah. Nah, sekarang kita tarik dulu ke diri kita ini. Kalau kita lihat dari sejarah Ayub ini, di ayat 1, di pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan di sanalah kemujian atau keadaan Ayub di hadapan Tuhan. Baru dikatakan di pasal 1 ayat 22 bahwa Ayub tidak melakukan dosa. Yang berikut lagi dikatakan bahwa ketika situasi yang begini, ya orang selalu mencari jawaban. Itulah salah satu ciri khas dunia modern, berupaya menemukan jawaban yang pasti. Apa sebab dan akibat? Kenapa harus ada persoalan ini? Di pasal 38 ayat 2 dikatakan, bahkan di ayat kita hari ini juga dikatakan bahwa di bahasa Mata Ilokon, ai seno mapain tuktu patuau na somarpani bangio. Dikatakan di pasal 38 ayat 2 di sana, dia menuntut dan berkata, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Sama dengan kita. Anak kita sakit, kita bilang, aduh dosaku Tuhan. Kita kecewa, kita sakit hati, rumah tangga juga ada yang berantakan, anak-anak juga ada yang gagal, bahkan di satu sisi ekonomi kita juga tidak memadai. Terus kita berkata, aduh dosaku Tuhan. Kita bukan mencari ke situ jawabannya. Nah, si Ayub berkata, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Maka dalam hal ini bahwa Allah memberikan jawaban kepada Ayub. Ini adalah pidato Allah kepada Ayub, mendorong Ayub supaya mencabut perkataannya dan menyesali dirinya. Ayub berusaha dengan Allah yang hikmat dan keadilannya yang tidak terselami oleh manusia. Itu baru si Ayub sadar di ayat
1 dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itulah jawaban dari seluruh persoalan yang Ayub dapatkan. Kita besok pertama mengenalkan ujuro ujian ini. Soson di Juluta. Belum selesai persoalan ini, muncul lagi ini. Belum selesai lagi ini, muncul lagi ini. Terus kita berkata, ini ya doa Tuhan. Makanya ada NDI menyatakan, si petasan syukur ini ya Bakainang tungtagamon mo naong madaw siyang sama seperti si Daud dikatakan di Mazmur 121. Dia berkata, dia bertanya dan dia menjawab. Dikatakan di sana, saya menatap mataku dopak dolo. Sia dia dulali ropang gupiot tuau. Aku menatap ke gunung, melayangkan mataku ke gunung. Dari manakah datang pertolongan kepada saya? Terus dia menjawab, sian Jehovah, si topalani, dohota, tanyon. Makanya si Ayub sadar. Si Ayub menyesali perkataannya. Dia mencabut apa yang dia katakan. Itulah pengakuan Ayub bahwa segala sesuatunya Allah boleh lakukan. Amin. Lukas 1 ayat 37 dikatakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Jadi morosowarong lope pergumulan tak solusi Ayub tapasonak-sonak mana Tuhan natin. Apalagi ini kita biaya-biaya di akhir tahun ini, tahu salah kita bersun-sun tangannya. Tuhan ada berproses sama kita. Ya nanti habis pengumuman anak, som leader, habis som leader pengumuman ina, orang hepeng. Ya namanya juga pelayanan dituntut dengan koin, nia. Persekutuan itu dituntut dengan koin, uang. Jadi morosarung dari kita untuk kita tahu salah kita bersungguh-sungguh karena bagaimanapun Tuhan pasti berproses bagi kita. Jangan lari dari persoalan, jangan lari dari pergumulan yang kita hadapi. Dan minggu biar namudah pungutan di gereja, jangan lari, karena hidup ini adalah kesempatan. Jadi berbuatlah yang baik selagi kita bisa melakukan. Terus setiap pergumulanmu dikatakan di Amos 5, carilah Tuhan supaya engkau hidup. Dengan pola lalu datu tubuh situ liateng atau ke gunung kidul, tidak ada jawaban di situ. Haleluya kita. Cukup kita cari Tuhan dan kita berkata, Tuhan, kenapa begini? Dan Tuhan tidak pernah diam, dia tidak pernah tidur, tapi dia menguatkan kita. Ya, kita semangat. Padahal kesembuhan kami pelayanan kesembuhan. Yang banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak hal. Justru ketika kita meminta dan mengaku kepada Tuhan, kita didewasakan, kita dimampukan. Bukan harus kita melarikan diri dari segala persoalan, tapi carilah Tuhan, cari Tuhan. Dan kita bertanya, Tuhan, aku tahu
tinggal menanti. Iman itu harus ada buahnya. Iman itu juga harus ada prosesnya. Atau betul-betul bebas berkati Tuhan mana? Kita juga harus ada orang berdoa sambil bekerja. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Ayub mengaku kepada Tuhan dan dia sadar akan segala perbuatannya, maka dikatakan tadi, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub merendahkan diri. Ayub merendahkan diri dan menyesali semua kesalahannya. Itu di ayat 3b. Menyesali segala kesalahannya. Firman-Mu, siapakah dia yang menyembunyi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Selama mulai cerita begini. Nah, ketika dia sudah diperhadapkan dengan persoalan ini, baru dia sadar ternyata Tuhan sanggup memulihkan semuanya. Ternyata Tuhan mampu mengembalikan semuanya, karena dia tetap tekun bersekutu, berdoa kepada Tuhan, dan dia tidak lari dari kehidupannya. Karena itu maka dikatakanlah di ayat 4, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Dia bertanya kepada Tuhan, ceritakanlah sama saya. Dia meminta kepada Tuhan, berikanlah jawaban yang pasti. Inilah jawaban dari doa. Setiap pergumulan, setiap apapun yang silih berganti, suka dan duka itu tidak lepas sama iman. Yang pasti kita yakin dan percaya kita menjadi Ayub yang baru dan berkata kepada Tuhan dan mengaku Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu asal kita yakin dan percaya dan tidak lari dari persoalan, tapi berdamailah dengan persoalan, minta Tuhan campur tangan, dan kita sabar menunggu proses. Semuanya akan indah pada waktunya. Diberkatilah orang-orang percaya yang seperti Ayub, dan dia yakin akan kuasa Tuhan, dan semuanya juga akan ditambahkan dan digantikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Mari kita berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Yakinlah semuanya akan Tuhan jawab indah pada waktunya. Amin.